Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Vivi Oktaviani dengan NIM 67. Yang kedua, Afica Febrianti dengan NIM 139. Yang ketiga, Nurifdah dengan NIM 158. Yang keempat, Miftahur Roifah dengan NIM 179. Yang kelima, Fani Rismayanti dengan NIM 194, dan yang terakhir saya sendiri, Alivia Maulida dengan NIM 196. Pengertian CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Pengertian CSR menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nuriana tahun 2005, CSR ialah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan. Yang kedua, menurut Kotler NNC tahun 2005, CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menurut World Business Council for Sustainable Development, CSR merupakan komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Sejarah perkembangan CSR. Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibal Whitford, The Triple Bottom Line, Century Business pada tahun 1998. Merupakan karya dari John L. Kingston, mengembangkan 3 komponen penting, diantaranya Sustainable Development dan Elkington, dengan mengemas CSR ke dalam 3 fokus atau 3P, yaitu Profit, Planet, dan People. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka, namun tetap memiliki kepedulian. Di Indonesia, istilah CSR atau Corporate Social Responsibility dikenal pada tahun 1980, namun semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility di Indonesia dikenal dengan nama CSA atau Corporate Social Activity atau aktivitas sosial perusahaan. Kegiatan CSA dapat dikatakan hampir sama dengan CSR karena konsep dan pola pikir yang digunakan hampir sama. Sejak tahun 2003, Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen sejak tahun 2005 mengadakan Indonesia Sustainability Reporting Award atau ISRA yang bertujuan untuk mempromosikan voluntary reporting CSR kepada perusahaan di Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang membuat laporan terbaik mengenai aktivitas CSR. Sampai dengan ISRA tahun 2007, perusahaan tambang, otomotif, dan BUMN mendominasi keikutsertaan dalam ISRA. Pendorong munculnya CSR, yang pertama, dehumanisasi industri.
Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan, baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Yang kedua, akuariumisasi dunia industri. Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis, dan filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan, dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini ditutup. Yang ketiga, ekualisasi hak-hak publik. Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang sering kali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas perusahaan, bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan. Yang keempat, feminisasi dunia kerja. Semakin banyaknya wanita yang bekerja, semakin menuntut penyesuaian perusahaan, bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya biaya-biaya sosial. Selanjutnya, yaitu jenis CSR berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, ada jangka pendek dan yang kedua ada jangka panjang. Untuk jangka pendek, bantuan diberikan untuk perayaan hari besar seperti HUT Kemerdekaan Indonesia, kemudian hari besar Islam, PHBI, dan ada banyak hari besar yang lainnya. Kemudian diberikan untuk seminar dan sunatan massal. Kemudian untuk jangka panjangnya diberikan untuk pemberdayaan masyarakat, pembukuan KSP, beasiswa, dan orang tua asuh UMKM, dan pelatihan. Selanjutnya yaitu bentuk CSR yang diberikan perusahaan. Yang pertama yaitu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, perbaikan lingkungan. Yang ketiga yaitu pemberian beasiswa untuk anak yang tidak mampu. Yang keempat yaitu pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum. Dan yang kelima yaitu sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial seperti pemberian sembako, pemberian dana-dana untuk masyarakat yang bersifat sosial. Dampak CSR atau Corporate Social Responsibility secara umum. CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat. Ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga serta organisasi lain terutama pemerintah. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan dari pemerintahan daerah seperti kepastian hukum dan jaminan ketertiban sosial lainnya. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami oleh Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator dalam penanganan krisis melalui cara CSR atau tanggung jawab sosial ini. Pemerintah bisa menetapkan bidang penanganan yang menjadi fokus dengan memasukkan pihak yang kompeten di dalamnya. Setelah itu, pemerintah bisa memfasilitasi, mendukung, serta memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Kemudian contoh CSR yang diterapkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia misalnya yaitu yang ada pada PT Pembangunan Jaya Ancol. Mereka menerapkan program CSR antara lain program pendidikan, program sosial kemasyarakatan, program pengelolaan lingkungan, program tanggap darurat, dan kemudian kegiatan operasional. Program CSR yang saat ini sedang berjalan dan dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol terdiri atas 3 program utama. Yang pertama, Teens Go Green, yaitu sebuah klub yang berisikan siswa-siswa dari SMA dan SMK yang diberikan pengetahuan-pengetahuan serta tanggung jawab untuk peduli terhadap lingkungan. Yang kedua adalah program SRA atau Sekolah Rakyat Ancol. Program ini bekerja sama dengan YSRI atau Yayasan Sekolah Rakyat Indonesia untuk membantu siswa-siswa yang putus sekolah dan siswa-siswa yang mendapat permasalahan di bidang ekonomi keluarga.
Untuk yang terakhir yaitu program ASL atau Ancol Sayang Lingkungan. Program ini ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar Ancol untuk lebih produktif, terutama untuk mengelola sumber daya di lingkungan sekitar. Terima kasih untuk waktu dan segala kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Apabila kami ada salah kata maupun perbuatan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.